Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Senang sekali malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali datang berdoa bersama-sama. Kita menyembah Tuhan, kita agungkan Dia. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah di dalam keadaan situasi, setiap masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah Dia selalu ada bersama-sama dengan kita melakukan perkara-perkara yang ajaib. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Bapa, kami tahu kami sedang mengalami berbagai macam masalah, persoalan, satu keadaan yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Tetapi di atas segala-galanya, kami mau tetap mengucap syukur karena kami percaya, kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang baik. Dan selalu akan ada kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Malam hari ini Bapa, bahwa kami lebih lagi mengenal Tuhan secara pribadi melalui penyembahan kami, melalui pujian kami. Biarlah Tuhan menyatakan diri-Mu untuk supaya kami mengenal Tuhan, mengenal kasih-Mu, merasakan betapa baiknya Tuhan itu di dalam hidup kami. Mari Bapa, Kau hadir dan Kau melawat setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, yang sedang ada dalam perjalanan, dimanapun kami boleh berada. Kami percaya Allah yang kami sembah tidak bisa dikuasai oleh ruang dan waktu. Kami sungguh percaya ketika kami fokus, kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ketika kami panggil nama Tuhan, Engkau hadir, Engkau memberikan kelegaan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kebesaran kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kekasih kami yang hidup. Haleluya. Amin, amin. Mari Bapak Ibu, Engkau yang merasakan kebaikan Tuhan, Engkau yang sedang mengalami pertolongan Tuhan, naikkan pujian ini dengan segenap hati. Nyatakan rasa syukur-Mu kepada Dia. Haleluya. Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru
sama-sama kita naikkan syukur, kita panggil namanya Bapa. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu bagiku. Selalu ada berkat yang terbaik yang Tuhan berikan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Sepanjang hidupku besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar kasih-Mu. Besar setiamu,
Rabata karalaba rabata shikarabata shandaralaba. Terima kasih Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, naikkan syukur kepada Tuhan. Mungkin itu sulit untuk engkau membuka mulutmu mengucap syukur, karena keadaanmu malam hari ini mungkin sedang sakit. Karena keadaanmu malam hari ini mungkin kau sedang kekurangan. Karena keadaanmu mungkin malam hari ini sedang ditinggalkan oleh orang yang kau kasihi. Apapun itu bentuknya, mungkin kesukaran, kedukaan, kebimbangan dan kekecewaan. Ketika kita bangun pagi tadi, kalau kita masih diberi nafas, ada kehidupan yang semuanya diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Karena lihatlah hari-hari ini, ada banyak orang tidak bisa bernafas lega seperti kita. Bisakah engkau dan saya mengucap syukur atas semuanya itu? Hari ini keadaanmu sehat, engkau bisa menggerakkan seluruh anggota tubuhmu. Bukankah semuanya itu adalah berkat yang terhebat, berkat besar yang Tuhan sudah anugerahkan? Bukan hanya sekedar harta kekayaan, tetapi berkat Tuhan juga berupa kesehatan. Berkat Tuhan juga berupa keluarga yang sedang mengelilingi engkau, dan mereka semua mengasihimu. Sebab Tuhan itu baik. Malam hari ini jangan sampai keadaan yang buruk menggagalkan engkau menaikkan syukurmu kepada Dia. Karena ada kekuatan besar di dalam kita mengucap syukur. Mari Bapak Ibu renungkan kembali betapa baiknya Tuhan itu, betapa besar kasih setianya, pertolongannya, pembelaannya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Sekali lagi katakan, Bapakku yang ku cinta. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang
renungkan kebaikan Tuhan. Sembah Dia dengan pujian. Amin. Kau segalanya bagiku, dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengetap kebaikanmu selamanya. Sekali lagi, Bapakku. Haleluya. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku, dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengetap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kasih-Mu. Haleluya. Mari malam hari ini tenangkan, teduhkan hatimu. Rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan pertolongan Tuhan. Rasakan pembelaan Tuhan sampai malam hari. Syarabatakara lamaya sandaramu. Haleluya. 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 Iara lamaya sandaralamu. Haleluya.
Ramata Karala Marapata Shikarala Marapata Karala Marapata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa meminta timbal balas, kasih yang murni, kasih yang mau rela berkorban. Itulah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yang berletih lesu, berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan malam hari. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang terpapar COVID-19 Tuhan jamah. Tuhan berikan kemurahan, beri kesempatan untuk kami mengalami kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mungkin kau sedang ada dalam pergumulan yang besar, satu masalah yang besar, dan kau sedang mengalami jalan buntu. Mari berhenti menggunakan kekuatan, menggunakan apa yang kau miliki. Saatnya untuk sujud, menyembah, mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan dan berkata, aku perlu Tuhan. Kami semua perlu Tuhan.
setiap detik kami perlu Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini bersama-sama kita merendahkan hati kita, berkata, Tuhan, tanpa Engkau semuanya akan sia-sia. Kami mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan, tanda kami menyerah. Dan biarlah Engkau yang membuka jalan buat setiap kami. Tolong setiap kami, Bapa. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Sekali lagi, bila ku angkat tangan, haleluya. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Tolong kami Tuhan, hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Kami percaya Kau pasti buka jalan. Lebih sungguh-sungguh Bapak Ibu katakan, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan
Tuhan membuat jalan yang baru. Tuhan membuka jalan yang baru. Syarabata karalama ramaya se. Sungguh percaya Tuhan. Bahkan ketika kami sungguh-sungguh berdoa, menyerah, maka Tuhan akan turun tangan, menolong setiap kami, membela kami, memberikan harapan yang baru, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Biar malam hari ini seruan doa kami, penyembahan kami, Tuhan mendengar, Tuhan membuka jalan, Tuhan pasti menolong orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar firman-Mu, pesan-pesan-Mu untuk setiap kami. Kadangkala kami tidak tahu kemana kami harus melangkah. Tetapi biarlah malam hari ini kami mau duduk diam, mendengar firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar kami lebih mengerti. Kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Bahkan di saat-saat yang sulit seperti ini, Tuhan menuntun, Tuhan menolong. Sehingga kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya rindu membagikan satu ayat firman Tuhan yang biarlah ketika kita membaca, ketika kita mendengar firman ini, iman kami bertumbuh menjadi kuat dan kita boleh menghadapi situasi keadaan yang sulit hari-hari ini. Kita akan buka bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Satu ayat yang klasik yang mungkin kita sering kali baca, sering kali kita dengar, bahkan kita hafal. Mari malam hari ini, biar ayat firman Tuhan ini menguatkan engkau dan saya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari-hari ini kita hidup di satu keadaan yang tidak pasti atau tidak menentu arah dan tujuannya. Ya, karena tiba-tiba keadaan bisa berubah. Dalam hitungan detik bahkan kita bisa kaget, kita bisa terkejut dengan berita-berita yang kita dengar. Orang-orang yang tadinya bersama-sama dengan kita, tiba-tiba mereka sudah tidak ada lagi. Hampir-hampir kita tidak percaya dengan semuanya ini, tetapi itulah yang terjadi hari-hari ini, ya, sangat mengejutkan, sangat menegangkan berita kematian yang tiba-tiba kita dengar. Dan kalau kita pergi ke jalan raya, mobil ambulans itu seperti menjadi satu keadaan yang menjadi biasa kita dengar, ya, seperti perang, tetapi kenyataannya kok tidak perang. Menakutkan, ada satu musuh tetapi kenyataannya tidak ada musuh, tetapi membuat kehidupan kita menjadi takut. Semua menjadi tidak bebas seperti dulu lagi.
ada dibatasi, dan kita menjadi kacau. Rencana-rencana kita yang kita susun baik-baik, tiba-tiba semuanya menjadi berubah. Satu keadaan yang kurang baik yang sedang kita jalani hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini biar menguatkan kita semuanya. Kita baca sekali lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah keadaan segala sesuatu itu? Bisa keadaan yang baik, bisa juga keadaan yang buruk. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kepada saudara dan saya bahwa Allah turut bekerja. Bahkan di dalam keadaan yang buruk sekalipun, satu keadaan yang penderitaan sekalipun, satu keadaan sakit sekalipun, di situ firman Tuhan ini berkata, ada Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kalau kita tanya apakah kita semua mengasihi Tuhan? Tentunya kita berkata, ya, aku mengasihi Tuhan. Dan inilah ya, tujuan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, menjadi sulit bagi kita untuk mengucap syukur, untuk berkata bahwa Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita melihat satu kisah, satu kenyataan hidup yang dialami oleh Ayub. Ayub ini bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi Ayub ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Ya. Ayub di dalam pasal yang kedua, di situ istrinya mengolok-olok Ayub. Ya. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Berarti Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Ya, di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, dan ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 4 hal ini yang dilakukan oleh Ayub. Tetapi bahkan orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan, mengalami satu hal yang buruk di dalam kehidupannya. Ya, anaknya, ya, harta bendanya, dalam sekejap habis, hilang lenyap. Dan tidak sampai di situ saja, kesehatannya pun diambil. Satu keadaan yang mungkin kita nggak bisa terima dengan akal yang sehat. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa Ayub yang mengalami satu penderitaan yang luar biasa dahsyatnya, di situ kita berkata Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita lihat kembali sampai istri Ayub itu berkata, masihkah engkau mau bertekun dalam kesalehanmu? Istrinya melanjutkan, kutukilah Allahmu dan matilah. Buat apa engkau hidup? Allah yang kau sembah, engkau pun hidup saleh, hidup jujur, pun seakan-akan Tuhan itu tidak peduli, tidak menolong. Semuanya habis-habisan, keadaannya habis, kesehatannya pun habis. Tetapi ini yang luar biasa dari jawaban seorang Ayub. Ayat yang ke-10. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita memilah-milah, ya. Kalau keadaan kita baik, sedang diberkati Tuhan, keluarga baik-baik, semuanya sehat, ya, tentunya mudah sekali. Oh, Tuhan itu sangat baik, Tuhan sedang memberkati kita, ya. Tetapi seringkali kita lupa ketika keadaan kita diizinkan Tuhan mengalami kemiskinan, mengalami yang namanya kekurangan, mengalami yang namanya penderitaan, mengalami yang namanya sakit penyakit, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kita seringkali menolak dengan berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa Tuhan seakan-akan Engkau membiarkan keadaan yang buruk ini terjadi di dalam kehidupanku? Bukankah aku sudah setia? Bukankah aku sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan? Bukankah aku sudah memberikan segala-galanya untuk pekerjaan Tuhan? Di mana Tuhan Engkau? Seakan-akan Tuhan tidak peduli dan Tuhan sedang membiarkan kita dalam penderitaan yang berlarut-larut. Hari-hari ini, apalagi ya, besok mulai ada pembatasan-pembatasan, semua orang kerja dari rumahnya. Bisa kita bayangkan satu keadaan yang sulit yang akan kita hadapi. Tetapi firman Tuhan ini kembali berbicara kepada setiap kita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik itu keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk, Allah turut bekerja. Tujuannya apa? Mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Kita lihat lagi dalam keadaan satu tokoh di dalam Alkitab, di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Ayat yang ke-20, di situ tentang kisah dari Yusuf, di mana kita semua tahu ya, bagaimana perjalanan Yusuf ya dari rumah bapaknya, anak kesayangan bapaknya, karena saudara-saudara mulai cemburu dengan Yusuf, akhirnya Yusuf, saudara-saudaranya menjual Yusuf ya. Dijual sebagai budak dan dibawa ke Mesir. Dari anak kesayangan, semuanya tersedia, semuanya keadaan yang baik yang dia terima, menjadi seorang budak di negeri asing, seorang diri. Bisa kita bayangkan satu keadaan yang berubah total yang sedang dialami oleh Yusuf ini. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi pada akhirnya ketika Yusuf mengalami penderitaan, Yusuf mengalami masalah, kekurangan, kesepian, penderitaan, bahkan Yusuf pernah juga dimasukkan ke dalam penjara. Ya, satu keadaan yang rendah yang sedang dialami oleh Yusuf. Tetapi dia mampu berkata, memang manusia atau saudara-saudaranya telah mereka-rekakan yang jahat, sudah merancangkan yang jahat. Tetapi Allah mereka-rekakan satu kebaikan dengan maksud untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar.
Dari keadaan yang rendah, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 1 di Mesir. Satu perjalanan yang tidak mudah, tetapi dia mampu melihat, merasakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidupnya. Kalau kita melihat, bahkan di Yusuf pernah di rumahnya Potifar, ya, dia bekerja di sana. Di situ pun kita jumpai bahwa Allah menyertai Yusuf. Dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bahkan ketika dia menjadi seorang budak, Tuhan menyertai Yusuf. Ada penyertaan Tuhan. Sehingga semua yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil, ya. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ya. Di situ kita lihat ada satu kata, Tuhan menyertai Yusuf, ya. Bukan cuma Yusuf yang merasakan bahwa Tuhan menyertai dia, tetapi tuannya juga melihat ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Bahkan bukan cuma di situ saja, di dalam ayat yang ke-21. Bahkan ketika Yusuf ada di dalam penjara, Tuhan pun ada menyertai di dalam kehidupan Yusuf. Ayat yang ke-21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Ayat yang ke-23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lihat Bapak Ibu, sebagai budak dia tetap disertai Tuhan. Di dalam penjara dia pun tetap disertai Tuhan. Mari malam hari ini kita pun boleh memiliki satu pandang yang sama seperti Ayub, seperti Yusuf, ya. Mungkin kita berkata harusnya orang yang disertai Tuhan itu tidak dijual oleh saudara-saudaranya. Orang yang disertai oleh Tuhan itu tidak dimasukkan, tidak dijadikan budak. Orang yang disertai Tuhan itu tidak dimasukkan di dalam penjara. Tetapi Yusuf menerima keadaan itu dengan satu iman bahwa dimanapun dia berada, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, baik keadaan yang sedang diberkati maupun sedang ada dalam penderitaan. Dia Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih, mari malam hari ini kita boleh melihat bahwa ada maksud dari Tuhan ketika mungkin malam hari ini kita sedang ada dalam penderitaan. Mungkin malam hari ini kita sedang ada dalam kesesakan. Mungkin malam hari ini kita sedang ada dalam pergumulan. Percayalah, ada Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini engkau sedang terbaring sakit dalam kelemahan tubuh. Ingat, ada Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin hari ini kita belum bisa melihat apa maksud dari Tuhan dengan semua penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan, air mata yang sedang kita alami hari-hari ini. Tetapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat.
Tuhan itu tidak pernah memberikan masa depan yang buruk buat saudara dan saya. Hari ini kalau Tuhan izinkan, kita semua mengalami satu keadaan yang buruk, satu keadaan yang kurang baik. Percayalah, ini ada rencana planning Tuhan buat saudara dan saya. Kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Kita baca dengan suara yang keras. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai engkau dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin kita pun sering kali mendengar ayat ini, tetapi mari malam hari ini kita terima firman Tuhan ini sebagai satu message, satu pesan Tuhan untuk engkau dan saya. Jangan menyerah, jangan menangis, jangan pernah berkata Tuhan kau tidak peduli dengan keadaan. Inilah rencana Tuhan buat saudara dan saya. Dia mengetahui yang awal dan yang akhir dari kehidupan kita, yaitu Dia ingin memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini mungkin kau sedang sakit, hari ini mungkin kau sedang ada dalam pergumulan, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang baik, perkataannya selalu baik, demikian juga perbuatannya selalu baik. Semua yang baik itu Dia berikan untuk engkau dan saya. Berhenti berpikir bahwa Tuhan itu sangat mengecewakan, sangat tidak peduli dengan keadaan kita. Tetapi justru malam hari ini Dia ada di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah ketakutanmu. Engkau tidak sendiri Bapak Ibu, Engkau sedang disertai oleh Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, bukan untuk mencelakai kita, bukan untuk membuat kita miskin, bukan untuk membuat kita menderita, tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan kehendak dan rencana. Mari tundukkan kepala malam hari ini, renungkan sejenak. Menangislah kalau engkau ingin menangis. Berteriaklah kalau engkau ingin berteriak. Apapun yang kau inginkan, katakan kepada Tuhan. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kau. Dia tidak pernah sekali-kali membiarkan kau. Dia ada di dalam hidupmu. Dia ada ketika engkau sedang menangis. Dia ada ketika engkau sedang sakit. Dia ada ketika engkau sedang menderita. Dia ada di sana. Dia mengerti bahasamu. Dia mengerti isi hatimu. Dia tahu semuanya. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami berkata mengatakan hal yang buruk tentang Tuhan, berkata Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak mau menolong, Tuhan selalu membiarkan. Engkau lihat pergumulan kami Tuhan, Engkau tahu batas kekuatan kami,
Dan malam hari ini kalau kami takut, kami gentar, kami khawatir tentang berbagai macam hal, hampiri setiap kami Allah Roh Kudus. Jamah, peluk kami, berikan kelegaan buat setiap kami. Kalau malam hari ini kami sedang kacau, berikan damai sejahtera. Kuatkan, teguhkan kami. Yang susah, mari Tuhan Kau hiburkan. Yang sedang lemah, Kau kuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari dengan kesungguhan hati katakan, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
memenuhi setiap pribadi malam hari ini. Kita ramaya sana lamaya se. Haleluya. Biar kuasanya mengalir. Dimanapun kau berada, kau dijangkau, dilawat oleh Tuhan. Yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan jamah. Tuhan berikan kelegaan. Yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Demikian juga yang sedang sakit, yang sedang terpapar virus COVID-19 ini. Tuhan, mohon kemurahan-Mu turun atas mereka yang sedang sakit. Jamah di dalam nama Yesus. Berikan kemurahan-Mu, kesempatan sekali lagi, agar di dalam hidup kami ini, kami boleh memuliakan Tuhan lebih lagi. Yang sedang ada dalam kekurangan ekonomi, keuangan, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan curahkan berkat yang berlimpah-limpah. Usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau sentuh dibuat Tuhan berhasil. Aku sungguh percaya malam hari ini lawatan Tuhan sedang bekerja. Sekarang kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Biar belas kasihan-Mu turun atas negeri kami Indonesia. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Sudah banyak orang-orang yang terpapar dengan virus ini. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, jamah, Tuhan sembuhkan. Berkat-Mu turun atas Indonesia. Berkat-Mu turun atas pemerintahan kami. Mulai dari Bapak Presiden sampai yang terendah. Tuhan jamah, Tuhan tolong berikan hikmat yang baru. Agar boleh menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan. Berdoa buat kota kami tercinta, kota Surabaya. Pagari, jagai Tuhan. Lalukan dari pandemi ini. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Begitu banyak orang yang sedang terpapar dengan COVID ini di kota kami. Biar kesembuhan-Mu mulai mengalir. Mengalir dan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mereka semua menerima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk keluarga-keluarga di tempat ini. Berikan kesatuan hati. Suami, istri, anak-anak semua. Cover dari Tuhan. Biar keluarga-keluarga di tempat ini boleh dilalukan dari pandemi ini. Dipagari. Dijauhkan dari virus yang mengganas ini Tuhan. Tolong kami. Tolong setiap kepala keluarga. Boleh menjaga seluruh keluarganya, anak-anaknya, semuanya Tuhan. Boleh belas kasihan Tuhan, mendapatkan kesehatan, kekuatan. Sehingga kami boleh lagi melihat kuasa Tuhan dicurahkan nyata di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Yesus Gembala yang baik dalam hidup saya, cintanya kuat, kasihnya dahsyat, Dia selalu
lukaku. Yesus Gembala yang baik dalam hidup saya, cintanya kuat, kasihnya dahsyat, Dia selalu menjagaku. Dibaringkan aku kepada rumput hijau. Dia bimbing hidupku ke mata air tenang. Yesus Gembala yang baik dalam hidup saya, cintanya kuat, kasihnya dahsyat, Dia selalu menjagaku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan malam hari ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas kehidupanmu, memelihara kesehatanmu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati seluruh keluargamu. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.